Selama 12 hari di bulan Juni, bom Israel menghujani Iran. Sebagai bagian dari operasi Rising Lion, Angkatan Udara Israel memburu para pemimpin tertinggi Teheran, menghancurkan pangkalan militer, pabrik senjata, pusat penelitian, dan infrastruktur sipil penting. Sementara Perdana Menteri Netanyahu menyerukan rakyat Iran untuk bangkit melawan kekuasaan para ayatullah. Hasil perang 12 hari merupakan bencana bagi Iran. Iran tidak hanya menderita kekalahan militer, yang jauh lebih penting, strategi besarnya yang dibangun dengan cermat sejak Revolusi Islam 1979 runtuh total. Selama lebih dari 4 dekade, doktrin keamanan Iran bertumpu pada 2 pilar: pencegahan asimetris melalui jaringan proksi regionalnya yang dikenal sebagai poros perlawanan, dan mitos kekebalan di dalam negeri. Gagasan Iran sebagai benteng dilindungi oleh kedalaman strategis, rudal balistik, dan polis asuransi nuklir yang dibangun di atas ambiguitas program atomnya. Perang 12 hari menghancurkan keduanya. Perang ini mengungkap poros perlawanan yang secara sistematis dilemahkan antara tahun 2023 dan 2025 sebagai macan kertas dan mengungkapkan bahwa Iran yang disusupi oleh intelijen Israel bukanlah benteng sama sekali. Perang 12 hari lebih dari sekedar episode lain dalam konflik bayangan yang telah berlangsung lama antara Iran dan Israel. Perang ini merupakan benturan antara ilusi Iran dan kenyataan pahit. 4 dekade upaya strategis hancur berkeping-keping, membuat Iran menghadapi krisis eksistensial terparah sejak 1980 ketika divisi lapis baja Saddam Hussein memasuki Khuzestan. Sekali lagi, kelangsungan hidup Iran diragukan, terutama karena Perdana Menteri Netanyahu sepertinya tidak akan memberi musuh bebuyutannya banyak waktu untuk memulihkan diri. Teheran kini tengah mencari jalan baru untuk bertahan hidup, sebuah doktrin keamanan baru untuk melindungi Republik Iran. Semua opsi tersedia, termasuk yang paling utama, secara terbuka mengembangkan senjata nuklir. Perlombaan melawan waktu telah dimulai, perlombaan yang akan menentukan nasib Iran. Untuk memahami skala krisis Iran saat ini, kita perlu menilik kembali masa lalu. Strategi besar Republik Iran berakar pada 2 peristiwa formatif, Revolusi Islam 1979 dan Perang Traumatis selama 8 tahun dengan Irak, dari tahun 1980 hingga 1988. Revolusi tersebut membawa pergeseran ala Kopernikus dalam politik Iran, mendefinisikan ulang musuh dan tujuan Teheran. Kebijakan pro-Barat ditinggalkan, dan Amerika Serikat yang dulunya sekutu utama diubah menjadi setan besar. Kerjasama diam-diam dengan Israel membuka jalan bagi doktrin permusuhan tanpa kompromi terhadap setan kecil. Namun, pengaruh yang jauh lebih besar terhadap pemikiran strategis Iran justru berasal dari perang yang menghancurkan dengan Irak. Meskipun agresi Saddam akhirnya berhasil digagalkan dan perang tersebut menjadi mitos pendiri Republik Iran, perang tersebut juga merupakan trauma yang mendalam bagi revolusi yang masih muda itu. 1,5 juta orang tewas, kota-kota hancur menjadi puing-puing, dan kengerian serangan Irak meninggalkan jejak yang mendalam pada seluruh generasi ahli strategi Iran. Mereka menarik satu kesimpulan utama yang akan menentukan doktrin keamanan Iran selama 4 dekade berikutnya. Dalam situasi apapun, Iran tidak boleh membiarkan perang lain terjadi di wilayahnya sendiri. Konflik berikutnya, menurut mereka, mungkin terlalu mahal dan Republik Iran terlalu rapuh untuk bertahan. Medan perang di masa depan harus dipindahkan sejauh mungkin dari perbatasan Iran. Tapi bagaimana caranya?
Para ahli strategi Iran menyadari bahwa negara itu terlalu lemah untuk membangun zona penyangga konvensional. Sebaliknya, mereka beralih ke metode peperangan asimetris dan jaringan milisi irreguler, menerapkan doktrin pertahanan garis depan dengan cara yang baru. Inilah awal mula poros perlawanan. Poros perlawanan sering diibaratkan gurita. Kepalanya di Teheran, tentakelnya menyebar di seluruh wilayah, membentuk perisai asimetris. Selama beberapa dekade, poros perlawanan tampak seperti solusi brilian untuk dilema keamanan Iran. Pada puncaknya, gurita geopolitik ini terdiri dari Hizbullah di Lebanon, Suriah di bawah Assad, milisi Syiah di Irak, gerakan Houthi di Yaman, dan yang beroperasi di Gaza, Hamas dan Jihad Islam Palestina. Poros perlawanan sering digambarkan sebagai proyek ideologis atau keagamaan yang bertujuan mengekspor revolusi Islam keluar perbatasan Iran. Namun, pandangan tersebut terlalu menyederhanakan kenyataan. Poros ini merupakan proyek militer yang dirancang untuk menciptakan penyangga yang akan mengikat musuh-musuh Iran jauh dari wilayahnya, menyerap risiko dan biaya konfrontasi langsung. Dilihat dari sudut pandang ini, sebagai produk militer, menjadi lebih jelas bagaimana Iran berhasil menyatukan di bawah satu panji kelompok-kelompok dengan ideologi yang sangat berbeda, dari Hizbullah Syiah, Hamas Sunni, hingga Bashar al-Assad Alawi sekuler. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memainkan peran sentral dalam menjalankan poros. Para perwiranya, yang paling terkenal adalah Jenderal Qasem Soleimani, mengkoordinasikan operasi, menyediakan senjata dan dana. Di saat yang sama, Teheran tidak pernah menginginkan kendali penuh atas mitra-mitranya, yang memberi Iran keuntungan tak ternilai, penyangkalan yang masuk akal, kemampuan untuk menjauhkan diri dari tindakan proksi-proksinya. Sebagai penyangga internal, poros perlawanan hanyalah lapisan pertama dan terdepan dalam arsitektur keamanan Iran. Dua lapisan lainnya dirancang untuk menjamin keamanan Iran sendiri. Lapisan kedua adalah program rudal balistik canggihnya. Dengan mengandalkan keahlian Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara, Iran membangun salah satu persenjataan terbesar di kawasan tersebut. Diperkirakan lebih dari 3.000 rudal. Rudal paling berbahaya dengan jangkauan lebih dari 2.000 km dapat menyerang sasaran di Israel dan Eropa Tenggara. Lapisan ketiga dan terakhir adalah polis asuransi nuklir Iran. Status program nuklirnya yang sengaja dibuat ambigu. Teheran tidak pernah secara resmi menyatakan niatnya untuk membangun bom. Namun, dengan mendekati kemampuan senjata nuklir, memperkaya uranium melampaui tingkat sipil dan membiarkan komandan senior membuat pernyataan yang sugestif, Iran menciptakan kesan bahwa Iran selalu selangkah lagi. Ambiguitas strategi ini dimaksudkan sebagai jaminan utama kelangsungan hidup Teheran. Selama beberapa dekade, sistem yang rumit ini memungkinkan Teheran memperluas pengaruhnya di seluruh kawasan dan menghalangi musuh yang lebih kuat, menciptakan ilusi kekuatan yang diyakini oleh para ayatollah sendiri. Ilusi itu hancur secara brutal setelah 7 Oktober 2023. Pada hari itu, pejuang Hamas menyerang Israel. Para analis memperdebatkan seberapa dalam keterlibatan Iran dalam perencanaan operasi tersebut. Namun secara strategis, pertanyaan itu kurang penting dibandingkan langkah Teheran selanjutnya. Tak lama setelah serangan tersebut, kelompok gurita Iran lainnya turut serta dalam pertempuran. Hizbullah melepaskan tembakan dari udara, Houthi menyerang kapal-kapal di Laut Merah, dan milisi di Irak dan Suriah menyerang pangkalan-pangkalan Amerika. Perdana Menteri Netanyahu memanfaatkan momen ini bukan hanya sebagai dalih untuk menginvasi Gaza, tetapi juga sebagai kesempatan untuk melancarkan kampanye yang menentukan melawan seluruh proyek regional Iran. Ia memaparkan visi maksimalisnya hanya beberapa hari setelah serangan Hamas dengan menyatakan apa yang akan dialami Hamas akan sulit dan mengerikan.
Kita sedang berada di tengah-tengah kampanye dan kita baru saja memulainya. Saya meminta Anda untuk tetap teguh karena kita akan mengubah seluruh Timur Tengah. Pada bulan-bulan berikutnya, Netanyahu melaksanakan janji ini dengan ketepatan yang metodis, membongkar satu persatu pilar utama poros perlawanan. Pada musim panas 2024, tentara Israel telah menghancurkan sebagian besar unit Hamas dan membangun kendali operasional atas Gaza. Netanyahu kemudian beralih ke Hizbullah. Pada bulan September 2024, ribuan pager dan radio yang digunakan oleh pejuang Hizbullah meledak secara bersamaan di Lebanon dan Suriah. Peristiwa ini diikuti oleh gelombang serangan udara tepat sasaran yang menewaskan seluruh pimpinan senior kelompok tersebut, termasuk Hasan Nasrallah. Pukulan terakhir datang dengan serangan darat Israel yang berhasil mengusir Hizbullah dari perang untuk selamanya. Kemudian, pada Desember 2024, Netanyahu menerima hadiah tak terduga. Kelompok perlawanan Suriah menggulingkan Presiden Assad dalam hitungan hari. Bagi Iran, itu adalah bencana geopolitik. Kehilangan Assad tidak hanya berarti runtuhnya pengaruh Teheran di Suriah, tetapi juga putusnya jembatan daratnya dengan Hizbullah. Jatuhnya Assad adalah paku terakhir di peti mati strategi pertahanan ke depan Iran. Pada musim semi 2025, lanskap strategis kawasan tersebut telah berubah drastis. Perisai yang dibangun Teheran selama 45 tahun telah runtuh, membuka jalan bagi Iran. Operasi Rising Lion, kampanye pengeboman 12 hari terhadap Iran, adalah puncak alami dari serangkaian kesalahan fatal yang dilakukan Teheran setelah 7 Oktober 2023. Dengan mengaktifkan poros perlawanan, Iran memberi Israel dalih yang sempurna untuk berperang. Di saat yang sama, Iran terbukti sama sekali tidak mampu membela sekutu-sekutunya, menyaksikan tanpa daya mereka dihancurkan. Republik Iran bahkan tidak mampu melindungi mereka di tanahnya sendiri, sebagaimana dibuktikan oleh pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran pada Juli 2024. Iran memang melancarkan 2 serangan rudal terhadap Israel pada bulan April dan Oktober 2024. Namun, skala dan efektivitasnya yang terbatas justru memperkuat keyakinan para ahli strategi Israel bahwa sudah waktunya untuk melakukan perhitungan yang menentukan dengan Republik Iran. Keyakinan itu terbukti benar dalam operasi Rising Lion. Selama 12 hari, pesawat Israel beroperasi bebas di wilayah udara Iran. Jaringan agen menyebarkan kepanikan dan Perdana Menteri Netanyahu menyerukan rakyat Iran untuk bangkit dan menggulingkan kekuasaan para ayatollah. Paradoksnya, di tengah kekacauan ini, Republik Iran diselamatkan oleh musuh terbesarnya, Donald Trump. Presiden Amerika memang bergabung dalam kampanye pengeboman, tetapi dengan syarat dan ketentuannya sendiri. Washington tidak tertarik dengan rencana pergantian rezim Netanyahu. Sebaliknya, Trump memerintahkan operasi Midnight Hammer, di mana pesawat pengebom B-2 hanya menyerang fasilitas nuklir Iran. Kehati-hatian Trump memungkinkan para ayatollah menghindari kehancuran total. 2 hari kemudian, Iran yang dipermalukan menyetujui gencatan senjata. Mitos benteng yang tak terkalahkan pun runtuh. Sama cepatnya ketika Perang 12 hari mengubur strategi besar Iran, negara itu bergerak untuk mengatur ulang jajarannya. Kekalahan ini terutama mendiskreditkan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), pelaksana utama doktrin pertahanan garis depan. Pada jam-jam awal operasi, serangan Israel menewaskan sebagian besar pimpinan senior korps, termasuk komandannya, Jenderal Hossein Salami. Hal ini membuka pintu bagi perdebatan mengenai peran IRGC di masa depan. Meskipun masih terlalu dini untuk membuat keputusan akhir, langkah-langkah awal menunjukkan bahwa kepemimpinan Iran bermaksud untuk mengekang pengaruh korps. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Islam, Kepala Staf Umum yang baru bukanlah seorang perwira IRGC, melainkan seorang perwakilan dari tentara reguler, Artesh, Jenderal Abdul Rahim Mousavi. Terlebih lagi, Dewan Pertahanan Tertinggi, sebuah lembaga yang berdiri sejak Perang Iran-Irak, telah diaktifkan kembali.
Alasan resminya adalah perlunya koordinasi yang lebih baik di antara berbagai formasi militer Iran. Namun, fakta bahwa dewan tersebut diketuai oleh presiden melemahkan posisi IRGC karena korps tersebut hingga kini bertanggung jawab langsung kepada pemimpin tertinggi. Perubahan signifikan juga telah terjadi di dalam Dewan Keamanan Nasional tertinggi, badan yang secara efektif berfungsi sebagai penempa strategi Iran membentuk kebijakan luar negeri dan keamanan negara tersebut. Sekretaris barunya adalah Ali Larijani yang telah lama terpinggirkan dari dunia politik. Meskipun berakar di kubu konservatif, Larijani terutama seorang pragmatis yang pernah mendukung kesepakatan nuklir dengan Barat. Pengangkatannya menandakan bahwa Teheran sedang mencari cara untuk meredakan ketegangan, untuk mengulur waktu yang berharga, dan untuk mencegah kemungkinan konfrontasi lainnya. Meskipun kalah, suasana hati di kalangan elit penguasa Iran tidak selalu muram. Respons penduduk sipil cukup mengejutkan. Di saat-saat sulit, mereka tidak mengindahkan seruan Netanyahu untuk bangkit, melainkan bersatu di sekitar satu bendera. Namun, para pemimpin tahu bahwa gelombang patriotisme ini rapuh. Untuk mempertahankannya, propaganda negara sengaja menyentuh akar nasionalisme, memanfaatkan sejarah Persia yang berusia ribuan tahun sambil mengurangi penekanan pada retorika agama. Sebuah surat kabar yang terhubung dengan mantan Presiden Hassan Rouhani menangkap sentimen keseluruhan dengan baik. Kami tidak kalah maupun menang, musuh pun tidak menang maupun kalah. Gencatan senjata ini bersyarat, tergantung pada seberapa cepat kami dapat membangun kembali kemampuan kami. Masalah Iran adalah membangun kembali strategi lamanya sudah tidak mungkin lagi. Negara ini telah terjebak dalam perangkap strategis dengan pilihan yang sangat terbatas. Mengembalikan poros perlawanan ke bentuk semula hanyalah fantasi. Assad tidak akan kembali berkuasa di Suriah dan pemerintahan baru di Damaskus didukung oleh rival-rival regional Iran, Turki, dan negara-negara Teluk. Kemungkinan yang lebih besar adalah erosi lebih lanjut dari pengaruh Iran. Hal ini terlihat jelas di Lebanon, di mana di bawah tekanan Amerika Serikat, pemerintah sedang bersiap untuk melucuti senjata Hizbullah. Pembicaraan tentang perlucutan senjata semacam itu telah beredar sejak berakhirnya Perang Lebanon Kedua pada tahun 2006, tetapi Hizbullah belum pernah selemah ini dan Beirut belum pernah seteguh ini. Bukanlah hal yang tidak terpikirkan bahwa dalam hitungan bulan, Hizbullah dapat direduksi menjadi organisasi politik semata dengan hanya Houthi di Yaman dan milisi Syiah di Irak yang tersisa sebagai sisa-sisa poros lama yang berfungsi. Yang memperburuk kesulitan Iran adalah kesendirian strategisnya. Selama perang 12 hari, Rusia dan Tiongkok yang konon sekutu dekat Teheran berdiam diri ketika bom-bom Israel dan Amerika jatuh. Moskow dan Beijing juga tidak bersemangat untuk memperkuat Iran menjelang pertempuran putaran kedua. Keduanya dipandu oleh perhitungan dingin mereka sendiri. Hubungan Iran dengan Tiongkok menggambarkan masalah ini dengan baik. Perjanjian kerjasama strategis 25 tahun yang digembar-gemborkan dan diumumkan pada tahun 2021 yang konon bernilai investasi 400 miliar dolar, sebagian besar masih di atas kertas. Dalam praktiknya, Beijing membatasi diri untuk mengimpor minyak Iran dengan harga diskon, menghindari investasi besar karena khawatir akan sanksi Amerika Serikat. Rusia, yang juga berada di bawah sanksi berat, agak lebih cenderung mempererat hubungan. Namun dengan sebagian besar sumber dayanya terikat di Ukraina, Moskow tidak dalam posisi untuk mengganti kerugian militer Iran. Pencarian sekutu baru hampir mustahil. Puluhan tahun mensponsori milisi bersenjata telah mengasingkan sebagian besar pemerintah di kawasan itu. Bahkan normalisasi taktis dengan Arab Saudi berakar dari ketakutan akan kekuatan poros perlawanan, bukan dari keinginan tulus untuk membangun kemitraan yang langgeng. Tragedi posisi Iran adalah pelemahannya terjadi di saat yang paling buruk. Menggantung di Teheran bagai pedang Damokles,
bukan hanya ancaman perang lagi dengan Israel, tetapi juga serangkaian bahaya lain yang mengancam. Bahaya pertama ini telah memasuki fase yang menentukan. Pada 28 Agustus, kekuatan Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman secara resmi memicu mekanisme snapback yang tercantum dalam kesepakatan nuklir 2015. Keputusan mereka memicu proses 30 hari yang setelahnya semua sanksi PBB terhadap Iran akan otomatis diberlakukan kembali. Secara ekonomi, dampak langsungnya mungkin terbatas mengingat beratnya sanksi Amerika Serikat yang berlaku. Namun secara politis, langkah ini sangat penting. Kembalinya sanksi PBB akan menandai berakhirnya JCPOA secara definitif dan mengubur harapan yang tersisa untuk menyelesaikan krisis ini secara diplomatis. Ancaman kedua, bahkan bisa dibilang lebih serius, adalah dinamika baru di Kaukasus. Sementara Iran masih memulihkan diri dari perang 12 hari, para pemimpin Armenia dan Azerbaijan menandatangani perjanjian perdamaian bersejarah di Washington di hadapan Presiden Trump. Inti perjanjian ini adalah pembentukan koridor Zangezur yang dicap oleh Amerika sebagai rute Trump untuk perdamaian dan kemakmuran internasional. Perjanjian ini memberikan Amerika Serikat hak eksklusif untuk mengembangkan koridor ini selama 99 tahun ke depan. Bagi Teheran, ini adalah mimpi buruk strategis. Artinya, kehadiran politik dan ekonomi Amerika berada tepat di perbatasan utaranya, di sepanjang jalur darat utama yang menghubungkan Iran dengan Rusia. Semua pilar keamanan konvensional dan asimetris Iran telah runtuh. Poros perlawanan praktis tidak ada lagi. Persenjataan rudal balistik terbukti tidak memadai sebagai pencegah dan wilayah Iran telah disusupi secara mendalam oleh intelijen Israel. Hanya satu pilihan yang tersisa. Pilihan yang secara realistis dapat memulihkan pencegahan. Pengembangan senjata nuklir. Meskipun Presiden Trump mengklaim setelah operasi Midnight Hammer bahwa program nuklir Iran telah hancur total, kini jelas bahwa klaim tersebut tidak benar. Fasilitas di Natanz, Fordow, dan Isfahan rusak parah tetapi tidak dimusnahkan. Yang lebih meresahkan, nasib sekitar 400 kg uranium yang diperkaya tinggi masih belum diketahui. Dilaporkan dipindahkan oleh Iran ke lokasi yang dirahasiakan hanya beberapa hari sebelum serangan Amerika Serikat. Menambah kecurigaan, segera setelah gencatan senjata, Teheran menangguhkan kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional dan mengusir para inspekturnya yang hingga saat itu memantau program nuklir Iran. Semua ini menimbulkan keraguan serius tentang niat Iran. Namun, keputusan untuk benar-benar membangun bom bukanlah keputusan yang mudah. Ini adalah pertaruhan yang berbahaya. Mengingat dalamnya infiltrasi Israel dan Amerika di dalam negeri, melakukan pekerjaan nuklir rahasia hampir mustahil. Setiap upaya untuk memiliterisasi program tersebut hampir pasti akan memicu respons militer dari Amerika Serikat dan Israel. Maka selama 45 tahun, singa Persia berkat kecerdikan dan kekuatan asimetrisnya bergerak dengan kelincahan luar biasa di papan catur Timur Tengah. Kini terluka dan terisolasi. Singa itu telah didesak kembali ke bentengnya di pegunungan. Musuh-musuhnya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu berusaha mengurungnya di dalam sangkar, memisahkannya dari dunia, mencabut cakarnya dan menghukumnya dengan kematian yang lambat. Iran kini menghadapi skenario tanpa kemenangan. Setiap upaya untuk membangun kembali poros perlawanan dalam bentuk lamanya hanyalah ilusi. Namun meninggalkan upaya mengembangkan senjata nuklir akan membuat Iran tak berdaya. Sasaran empuk bagi serangan Israel yang semakin berani. Tanpa pencegah nuklir, Iran ditakdirkan untuk berdarah perlahan di bawah hantaman musuh yang lebih kuat yang tak tertandingi dalam pertempuran konvensional. Namun, jika Teheran mengambil langkah nekat membangun bom, hal itu akan memberi musuh-musuhnya dalih yang sempurna untuk serangan pendahuluan besar-besaran. Keputusan itu sendiri akan menjadi ramalan yang terwujud dengan sendirinya,
memicu perang skala penuh yang telah Iran usahakan selama 4 dekade untuk hindari. Inilah esensi dari kebuntuan strategisnya, sebuah pilihan absurd yang setiap langkahnya berujung pada kekalahan. Tentu saja ada jalan ketiga, diplomasi. Namun, jalan ini pun terasa buntu. Sekalipun Iran ingin bernegosiasi, di seberang meja duduk Donald Trump, sangat transaksional tanpa minat pada permainan diplomatik yang halus. Syarat-syarat yang akan ia tetapkan akan tak tertahankan bagi Teheran. Bukan hanya pembongkaran permanen program nuklirnya, tetapi juga pemusnahan persenjataan balistiknya dan sisa-sisa poros perlawanan. Bagi Iran yang identitasnya selama 45 tahun dibangun atas dasar perlawanan terhadap setan besar, menerima syarat-syarat seperti itu sama saja dengan bunuh diri politik. Dengan demikian, setiap jalan keluar telah terputus. Kepasifan berarti kematian perlahan di tangan Israel. Perjudian nuklir berarti kehancuran yang hampir pasti di tangan Amerika Serikat. Diplomasi berarti penyerahan diri yang memalukan, yang merusak fondasi Republik Islam Iran. Mungkin satu-satunya pilihan yang tersisa bagi singa Persia adalah bertahan, berjongkok defensif, menerima pukulan demi pukulan, dengan harapan dinamika regional pada akhirnya akan berubah. Netanyahu akan jatuh dari kekuasaan dan presiden baru akan menduduki Gedung Putih. Pertanyaannya, pada saat itu, apa yang tersisa dari singa tersebut?